Ada waktu yang mulia banget. Sebelum salat subuh, sebelum adzan subuh, itu waktu yang sangat mulia. Betul. Waktu yang di situ Allah Ta'ala menyuruhkan kepada hamba-hambanya, "Hei, adakah di antara kalian yang punya hajat? Hanya akan kabulkan. Hei, adakah di antara kalian yang berdosa? Aku akan ampunkan." Begitu. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah di antara kalian yang mau taubat? Aku akan terima taubatnya. Itu senantiasa Allah Ta'ala serukan. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Itu ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, daimil ifdal azimin nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mawla Bilal al-badril mutalal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashraba as-safil haniya wa habiya ghani wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan nikmat-Nya, nikmatul Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah, dan nikmat al-hidayah wat taufiq, dan nikmat Allah taala undang kita ke rumahnya, dan nikmat Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk memenuhi undangan itu, sehingga kita bersama pada waktu yang penuh barakah ini berada di masjidnya. Bila mana Allah Ta'ala bukakan mata hati kita, maka kita akan memandang ini adalah suatu anugerah yang sangatlah agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, duduknya kita bersama di waktu antara maghrib dan isya di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Allah taala memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya ya ikhwan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang tidak akan mungkin kita bisa hitung nikmat-nikmatnya itu. Seseorang hamba bisa mensyukuri nikmat Allah taala dan hakikat, dan dia bisa menggapai hakikat daripada syukur itu bila mana dia sudah mengaku bahwasanya dirinya tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah, maka ketika itulah dia menggapai hakikat derajat syukur. Pernah Nabi Allah Dawud alaihissalam bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mensyukuri nikmat-Mu, sedangkan kalau seandainya aku bersyukur kepadamu atas suatu nikmat-Mu, syukurku itu kepadamu itu pun suatu nikmat darimu yang perlu untuk disyukurin lagi. Dan bila mana aku bersyukur atas nikmat syukur itu, nah syukur yang kedua pun suatu nikmat darimu yang aku perlu syukurin lagi dan tiada hentinya. Lalu bagaimana aku bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah?" Ini perihalnya beliau menanyakan satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan, bagaimana aku bisa
menunaikan rasa syukur itu untuk nikmat itu, padahal syukur itu suatu nikmat pula dari Allah yang perlu disyukuri dan terus tiada hentinya. Jadi satu nikmat pun aku nggak akan bisa untuk mensyukurinya dengan tuntas. Ketika itu Allah Ta'ala menjawab pertanyaan daripada Nabi Allah Dawud alaihissalam, al-an syakartani, sekarang ini baru engkau bisa mensyukuriku. Bila mana engkau sudah sadar bahwasanya engkau tidak mampu untuk mensyukuri satu nikmatku pun engkau tak bisa syukuri, nah barulah engkau menggapai derajat hamba yang bersyukur. Nah begitu ya ikhwan. Jadi setiap alhamdulillah itu perlu alhamdulillah lagi, iya kan? Kita dapat nikmat dari Allah Ta'ala, kita bilang alhamdulillah atas nikmat ini. Jangan lupa perkataanmu alhamdulillah adalah suatu taufik dari Allah kepadamu, suatu syukur, suatu nikmat yang besar, yang perlu engkau berkata alhamdulillah lagi atas alhamdulillah itu, dan terus tiada hentinya. Perihal yang sama dalam perihal istighfar, kan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang salihah, seorang perempuan yang waliyah taqiyah, beliau berkata, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Wah, katanya istighfar kita ini perlu untuk diistighfarin lagi. Kita berbuat dosa, kita mengaku bersalah, kita insaf, astaghfirullahaladzim. Dalam istighfar kita itu pun kadangkala ada kekurangan, sambil mengkhayal, enggak tulus dalam istighfar, enggak ikhlas, yang mana itu perlu diistighfarin lagi, kelalaian ketika istighfar itu. Lah istighfar yang kedua pun ada kekurangannya yang perlu diistighfarin lagi. Maka beliau berkata, wah, katanya istighfar kita ini perlu diistighfarin lagi. Kata siapa? Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Lah jadi gimana solusinya? Apakah artinya kita enggak istighfar? Nah, di sini berkata Ibn Ruslan Sahibuz Zubad menjawab daripada pertanyaan itu, fa iyyaku istighfaruna yaftagiru limithlihi fa innana nastaghfiru. Walaupun kita akuin istighfar kita perlu diistighfarin lagi karena banyak kelalaian dalam istighfar itu, tapi tetap kita akan beristighfar. Begitu. Kita yakini ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, syukur itu perlu disyukurin lagi, tapi tetap kita bersyukur. Wah, kata ikhwan, ketidakmampuanmu atas menunaikan ibadah secara sempurna bukanlah menjadi alasanmu untuk meninggalkan ibadah yang tidak sempurna itu. Laksanakanlah ibadah semampumu walaupun itu tidak sempurna, dan jalanlah kepada Allah walaupun dalam keadaan kaki pincang. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, siru ilallah urjan wa makasir wa la tantadhiru sihah fa in intidhara sihah batalah. Jalanlah kepada Allah, menuju kepada Allah walaupun dengan kaki yang pincang, dan jangan tunggu sehat. Ada yang bilang, ntar dulu, tunggu sehat dulu baru ntar berjalan. Enggak, salah. Jangan engkau tunggu sehat, karena penungguan sehat itu adalah suatu batalah, suatu yang sia-sia. Ya, engkau yakin engkau masih panjang umurnya sampai sehat, maka berjalan walaupun dalam keadaan pincang. Lakukan ketaatan walaupun engkau yakin ini banyak kekurangannya. Nah, justru itulah kesempurnaan ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan dan dia meyakini ketaatannya itu penuh dengan kekurangan. Seorang ustadz, dia mulai mengajar dan dia meyakini dirinya tidak pantas untuk menjadi pengajar. Itu suatu kesempurnaan sebenarnya. Dan bahaya kalau seandainya dia beribadah kepada Allah dan dia meyakini ibadahnya sudah sempurna. Ini justru kekurangan. Seorang ustadz bila mana dia mulai mengajar, mulai berdakwah dengan prasangka dia sudah pantas untuk duduk di kursi dakwah, justru ketika itu dia tidak pantas untuk duduk di kursi dakwah kalau begitu. Nah, jadi begitu ya ikhwan. Nah, beginilah cara pandang kaum salihin. La ilaha illallah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Ta'ala kumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia, yang mana ini Masya Allah waktunya waktu yang barakah, tempatnya tempat yang barakah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kan keberkahan itu ada di banyak hal, di antaranya ada keberkahan di tempat-tempat, ada keberkahan di waktu-waktu, ya kan? Di Al-Quran Allah Ta'ala berfirman menyatakan bahwasanya keberkahan itu kadangkala ada di tempat, fi buqatim mubarakah,
Nabi Allah Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Ta'ala di Jabal Tursina. Di Jabal Tursina itu Allah Ta'ala nyatakan bug'ah, tempat yang mubarakah, penuh berkah. Alladzi barakna haulahu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi tempat sekelilingnya Masjidil Aqsa itu. Jadi ada keberkahan dalam tempat. Juga ada keberkahan di waktu. Waktu pun ada keberkahannya. Dan Allah Ta'ala nyatakan itu di Al-Qur'an dalam firman-Nya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailah, malam yang penuh berkah. Jadi keberkahan pula ada di waktu. Keberkahan itu ada di tempat, dan keberkahan pula ada di waktu. Dan keberkahan ada di banyak perihal. Di rezeki ada keberkahannya. Ya enggak? Di zat individu seseorang pun ada keberkahannya kadangkala. Lalu apa hakikat daripada keberkahan itu? Nah, kalau kita melihat ulama mendefinisikan keberkahan, mereka bilang ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi ada seorang ulama yang mendefinisikan keberkahan dengan definisi yang indah. Keberkahan adalah tentara Allah, yang mana Allah Ta'ala bila mana tentara itu ke suatu zaman, maka zaman itu akan menjadi panjang. Ke tempat, maka tempat itu akan menjadi tenang. Ke rezeki, maka rezeki itu akan terasa menjadi banyak dan tidak habis. Itu namanya keberkahan. Ke individu, maka tangan yang Allah Ta'ala letakkan keberkahan di situ, Allah Ta'ala akan alirkan di tangan itu banyak kebaikan. Nah, itulah keberkahan. Jadi keberkahan adalah tentara Allah, jundun min junudillah. Tempatnya tempat berkah ini, masjid. Dan waktunya waktu yang barakah, waktu setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Seringkali ikhwani kita mendengar keutamaan waktu ini, keutamaan waktu antara maghrib dan isya. Ma bainal isya'ain, kalau dalam bahasa Arabnya, antara dua isya. Maksudnya maghrib dan isya. Hadza litaghlib. Naam. Dari kalam ulama, tapi kita bisa memetik keutamaan waktu antara maghrib dan isya ini dari Al-Qur'an. Karena Allah Ta'ala menjelaskan keutamaan waktu ini di surat As-Sajdah. Ketika Allah Ta'ala menceritakan mereka, beberapa kaum muslimin yang siangnya mereka letih dalam bekerja. Nah, sebelum maghrib mereka pulang ke rumah. Nah, biasanya kalau orang capek, rebahan, nyantai dulu di rumah, istirahat, duduk sama keluarga. Itu orang yang normal. Tapi ada beberapa orang yang luar biasa. Ketika mereka selesai dari kerja mereka, yang semestinya mereka istirahat, mereka malah menjauh daripada kursi yang empuk atau ranjang yang empuk. Mereka menjauh dan mereka menuju ke masjid. Demi apa? Demi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, untuk berzikir, untuk mengkaji syariat. Nah, Allah Ta'ala utarakan itu di Al-Quran dalam firman-Nya, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka tatajafa junubuhum, pundak-pundak mereka, badan mereka menjauh daripada madaji', tempat-tempat yang empuk, entah itu kasur, entah itu sandaran, entah itu kursi, mereka jauhin tubuh mereka dari tempat-tempat yang empuk. Lah, kemana mereka? Ke tempat yang di situ mereka yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'a, karena mereka mempunyai rasa khauf kepada Allah dan mereka berharap karunia-Nya, dan juga mereka dermawan dengan harta mereka dan waktu mereka. Seringkali mereka menginfakkan itu di jalan Allah Ta'ala. Ini perihal Allah Ta'ala ceritakan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan ganjaran itu ya kan di ayat yang setelahnya. Coba lihat, baca ayat setelahnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Oh, jazaa'an bima kanu ya'malun. Oh, luar biasa itu. Fala ta'lamu, maka fala ta'lamu nafsun. Nafsun itu jiwa seseorang. Tapi di sini kalau dalam bahasa sastra Arabnya, nafsun itu kan nakirah. Dan nakirah di sini adalah fala, nafi. Dalam ilmu usul dikatakan, juga dalam balaghah dikatakan
nakirah fi siyagin nafi lil umum. Jadi artinya umum, terpukul rata semuanya. Artinya apa? Maka tiada satu jiwa pun yang mengetahui, begitu. Jadi nggak ada satu orang pun yang mengetahui apa ma ukhfiya lahum, apa-apa yang Allah Ta'ala simpan untuk mereka daripada qurrati a'yun, daripada perihal yang akan menyejukkan mata mereka. Maksudnya apa? Kenikmatan surga nanti. Kalau ditanya, kalau kita menghidupkan nih waktu antara maghrib dan isya dengan berzikir, dengan ta'lim, ya, pahalanya apaan sih? Ada nggak pahalanya? Oh, diampunkan dosa sekian tahun. Oh, ntar dibangunkan apa namanya, qasr, istana yang besar di surga sekian ribu. Ntar ini, ntar itu. Apakah ganjarannya tertentu diketahui? Allah bilang nggak bakal ada yang tahu ganjarannya. Itu artinya. Ulama di sini berkata, ini kinayah atas apa? Atas besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Sebesar-besar bayangan yang engkau bayangkan terhadap pahala itu, engkau akan dapatkan lebih daripada apa yang engkau bayangkan. Itu artinya, ikhwan. Ketika orang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, sebesar-besar apa yang dia bayangkan akan mendapatkan nikmat surga atau bagaimana, dia akan dapatkan lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Nah, itu artinya fala ta'lamu nafsun, maka tiada satu jiwa pun yang bisa menebak apa yang Allah Ta'ala simpan untuk mereka daripada kenikmatan-kenikmatan yang akan menyejukkan mata mereka. Nah, itu adalah jazaan, balasan dari Allah Ta'ala atas amal mereka itu. Amalnya apa sih? Amalnya adalah menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah, dengan i'tikaf di masjid. Nah, itu dia makanya, ikhwan, luar biasa. Di beberapa wilayah ya, di sana kalau kita melihat beberapa kota-kota kaum solihin, sampai sekarang masih ada. Di kota Tarim, di Hadramut contohnya. Jadi kalau habis maghrib itu sampai isya ya, itu sampai sekarang masih mereka berpegang teguh dengan adat itu. Apa adatnya? Nggak buka toko, lah toko ataupun kedai atau warung, nggak ada sama sekali. Jadi kalau ente habis maghrib mau belanja di warung, nggak bakal nemu warung, tutup semua. Hatta warung kaki lima tutup semua. Entar habis isya, besok isya sebagian buka lagi. Tapi antara maghrib dan isya tidak ada toko ataupun kedai, warung yang terbuka di waktu itu. Lalu pada kemana mereka? Ya, sebagian ke masjid, sebagian balik ke rumahnya. Tapi untuk cari dunia di waktu yang mulia ini, oh tidak, malu. Masa iya waktu yang mulia ini untuk akhirat, yang sebenarnya untuk akhirat kita jadikan untuk dunia juga. Ya cukuplah dari pagi untuk dunia semuanya, tapi jadikanlah waktu antara maghrib dan isya khusus untuk akhirat. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus berkata, Al-Idrus Al-Akbar, mending syu'lah fi wajhi, artinya mending engkau bakar mukaku dengan api daripada engkau sebutkan perihal dunia di hadapanku di waktu antara maghrib dan isya. Itu lebih melukaiku daripada engkau membakar mukaku ini. Ketika seorang soleh kita ngomong sama dia perihal dunia, apalagi di waktu yang kayak gini, itu sangat melukai mereka ya ikhwan. Mending inti bakar mukanya katanya daripada inti ngomong perihal dunia di waktu maghrib dan isya. La ilaha illallah. Kalau kaum solehin membahas perihal dunia pun adalah suatu luka bagi mereka. Dikatakan Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in jalil, itu di antara manaqibnya adalah apa? La yuzkaru dunya fi majlisihi got, la bi khair wala bi syarr. Tak pernah tersebutkan perihal dunia di majelisnya, baik pun itu dengan memuja dunia ataupun menghina dunia, enggak sama sekali. Kata dunia enggak pernah tersebut di majelis beliau. Siapa? Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Begitu. Apalagi kalau seandainya orang ngebahas dunia di waktu antara maghrib isya ini, wah itu sangat melukai mereka para kaum salihin. Nah itu ikhwan. Ini kata siapa tadi? Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Nah beliau juga berkata, mempunyai perkataan yang indah mengungkap keutamaan waktu antara maghrib dan isya ini. Beliau berkata seperti ini, Al-kunuz kullal kunuz fima bainal isya'ain. Al-kunuz artinya apa? Harta karun. Yang sebenarnya
Nih kalau kita paham harta karun adalah harta yang tersembunyi, ya enggak? Yang diumpetin. Kalau harta karun dunia diumpetin di tempat-tempat yang dirahasiakan, di tempat-tempat. Garis bawahin tempat. Itu harta karun dunia. Tapi kalau kita mencari harta karun akhirat, bukan di tempat-tempat yang tersembunyi, tapi di waktu-waktu yang tersembunyi. Itu dia harta karun akhirat. Nah, itu lain ikhwan. Bedanya harta karun dunia sama harta karun akhirat. Harta karun dunia perihal yang fana, yang akan habis, disembunyikan di tempat-tempat yang disembunyikan, yang dirahasiakan tempat-tempat itu. Tapi kalau harta karun akhirat, harta karun yang abadi, yang sarmadi, disembunyikan bukannya di tempat-tempat, tapi di waktu-waktu yang dirahasiakan. Nah, masa iya? Iya. Coba kita lihat hadis Nabi SAW. Baginda SAW bersabda dalam hadis yang musalsal, ini hadis musalsal, tapi musalsal di hari Jumat. Biasanya para muhaddisin mengutarakan hadis ini di hari Jumat karena setiap sanadnya itu sampai Sayyidina Anas bin Malik ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mendengar dari baginda SAW hari Jumat, dan beliau juga meriwayatkan kepada para tabi'in hari Jumat, dan terus semuanya namanya musalsal biyaumil Jum'ah. Baginda SAW bersabda, "Na'am, inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha ahadun yad'ullaha fihi illa stujiba lahu wa hakadha." Di hari Jumat itu ada suatu saat yang tidaklah seandainya hamba tepat berdoanya kepada Allah Ta'ala di waktu itu, pasti Allah Ta'ala akan ijabahkan doanya. Nah, itu contohnya harta karun akhirat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau mentafsirkan, nah sebagian, nah kalau begini, kalau harta karun dunia kan di tempat-tempat yang dirahasiakan, sebagian orang ngebuka rahasia harta karun dunia itu. Nah, harta karun akhirat disembunyikan di waktu-waktu yang rahasia, yang disembunyikan juga. Sebagian kaum sholihin membuka rahasia waktu itu. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, seperti Sayyidina Ibn Abbas, beliau berpendapat bahwasanya waktu yang disembunyikan di hari Jumat itu adalah setelah asar hari Jumat. Nah, makanya namanya Sa'ah Fatimiyah, seperti itu. Oke, kembali ke perkataan Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau berkata, hakikat daripada harta karun itu ada di waktu-waktu yang dirahasiakan, dan beliau bongkar rahasia itu. Di antaranya adalah ini nih, waktu antara maghrib dan isya. Ini di antara waktu-waktu yang dirahasiakan, yang banyak di situ harta karun akhirat. Nah, begitu ya ikhwan. La ilaha illallah. Nah, inilah keutamaan waktu antara maghrib dan isya. Diceritakan pernah di sana di Hadramut, tepatnya di kota kecil namanya kota Dammun. Ada keluarga orang soleh dari marga Al-Masyhur. Ini abahnya itu orang businessman, apa namanya, orang berniaga gitu, orang syughul, tujar. Dan dia punya bisnis di kota jauh di pesisir Hadramut, namanya kota Mukalla. Oke. Nah, jadi abahnya itu punya proyek di sono. Pas abahnya ini emang mau memantau proyeknya yang di sono di Mukalla itu, dan dia membawa fulus yang lumayan agak banyak untuk pemodalan apa namanya, proyeknya yang di Mukalla itu. Nah, ceritanya nih, abahnya nih besok mau jalan. Si bapak ini besok mau jalan ke proyeknya yang di sono. Tapi di sore hari, yang ceritanya besok, sehari sebelumnya di sore harinya itu, abahnya itu lupa narok fulus ini, modal untuk usaha yang di Mukalla itu. Di mana itu ditaruhnya? Ditaruh di kantong gitu, kantongnya dilupa. Di mana naruh kantong itu? Dia suruh keluarganya, anak-anaknya, istrinya, coba nyari di rumah ini, lihat di mana. Ini bahaya, kalau ngilang ya bahaya bisnis kita yang di Mukalla. Dicari, dibawa bantal, dibawa kasur, dibawa kursi, muter-muter, dibolak-balik itu rumah, nggak nemu-nemu. Akhirnya apa? Ya sudah, sampai maghrib.
seperti biasa kebiasaan orang sunnah kalau maghrib ya ke masjid gitu ya. Maghrib ke masjid, baca Quran, baca rotib sampai isya jamaah baru pulang lagi ke rumah, ya kan. Sudah, akhirnya abahnya ke masjid, anak-anak juga ke masjid. Tapi ada satu anak yang masih mencari kresek yang ada duitnya itu, kantong yang ada duitnya itu. Subhanallah, di waktu maghrib ini dia nemu kantong yang hilang itu. Wah, senangnya luar biasa dia. Senangnya luar biasa. Langsung tergesa-gesa dia keluar dari rumah. Dia mau ke masjid, mau ngapain? Mau ngabarin abahnya. Nih kantong dapat. Si abahnya lagi duduk, lagi i'tikaf di masjid, kayak antum kayak gini. Lagi baca Quran. Si anaknya datang langsung sebahan salaman sama abahnya. Abah, kenapa? Alhamdulillah katanya. Kantong yang ada fulusnya itu yang hilang dapat. Aneh nemu di tempat ini. Si anaknya dengan penuh kebanggaan, ya masya Allah bilang. Dikira abahnya senang. Si bapak itu pas dengar kabar dari anak ini, bukannya malah senang, malah merah mukanya. Merah. Dia bilang kayak gini, ya waladi, anakku, apakah emang gak ada waktu lagi sampai akhirnya ente mencari dunia di waktu antara maghrib isya? Gak ada waktu lagi emang? Masa iya maghrib masih nyari dunia sih? Itu marah abahnya. Si anaknya kira nih abah bakal senang. Ini bahaya soalnya modal usaha ngilang ya habis. Tahu-tahu si abahnya marah. Dalam cerita itu ikhwan, akhirnya bapaknya marah ke si anak ini sampai si anak itu diusir dari rumah gara-gara masih mencari dunia di waktu antara maghrib dan isya. Tapi si bapaknya itu ngusir anaknya dan disuruh anaknya kemana? Pergi ono. Aneh nggak mau lihat muka ente lagi selama setahun. Dikasih jangka setahun. Belajar biar ente tahu kemuliaan ini waktu dan jangan sampai disebutkan dunia di hadapanku di waktu yang mulia ini. Belajar sono keluar. Nggak mau aneh lihat muka ente. Cari ilmu. Bahagia. Keluar dari rumah tuh anak akhirnya. Ini terjadi. Nggak lama terjadi di generasi sebelum kita ya kawan. Kurang dari 100 tahun yang lalu. Orangnya masih ma'ruf sekarang. Sampai sekarang masih ada anak-anak mereka tuh. Kita ketemu dengan sebagian mereka. Gitu. Itu akhirnya sudah si anak itu akhirnya diasingkan. Setahun menimba ilmu, belajar nih sama masyayikh sama yang nggak boleh masuk rumah selama setahun. Gara-gara apaan? Padahal kalau tengok-tengok apa sih salahnya anak itu? Enggak. Tapi bagi mereka yang mengetahui kemuliaan ini waktu, iya betul, salah besar itu anak. Ketika masih mencari dunia di waktu yang mulia ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah begitu ya kawan. Inilah waktu yang mulia dan masya Allah waktu-waktu yang mulia itu banyak ikhwani. Sampai-sampai Al-Imam Al-Baihaqi Al-Muhaddits Al-Ma'ruf, seorang muhaddits yang tenar, Imam Baihaqi, pengarang kitab Dalailun Nubuwah, banyak Al-Khasa'is. Beliau mengarang kitab yang khusus, yang unik dan indah. Beliau namakan kitabnya Fadailul Awqat, waktu-waktu yang mulia. Beliau jelaskan waktu-waktu yang mulia dengan dalil-dalilnya, dengan hadis atau ayatnya. Begitu ya kawan. Ini waktu antara maghrib dan isya. Di antara juga ada waktu yang mulia banget. Sebelum salat subuh, sebelum azan subuh, itu waktu yang sangat mulia. Betul. Waktu yang di situ Allah Ta'ala menyuruhkan kepada hamba-hambanya, "Hei, adakah di antara kalian yang punya hajat? Ana akan kabulkan. Hei, adakah di antara kalian yang berdosa? Aku akan ampunkan." Begitu. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah di antara kalian yang mau taubat? Aku akan terima taubatnya. Itu senantiasa Allah Ta'ala serukan. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Itu ya kawan.